Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hetsun Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 yang melibatkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dan sejumlah pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU rupanya membuat kiai maupun warga Nahdliyin di akar rumput itu jadi gerah. Di media sosial, Nahdlatul Ulama sebagai organisasi jadi terbawa-bawa dan dibully oleh para netizen. Memang ini rame banget kalau kita menyimak di media sosial ya. Sebenarnya yang dibully adalah Yakul Kolil Komas dan mereka yang terlibat itu. Tapi ya tidak mau pasti dikait-kaitkan dengan posisi mereka sebagai elit politik di PBNU. Saya terus terang prihatin NU jadi bahan bullying di media sosial. Jika ada oknum yang berbuat salah, segera saja lakukan tindakan. Saya rasa KPK punya dasar yang kuat untuk bertindak. Itu kata pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Gus Muid. Ini sebagaimana saya kutip di tempo.co. Sementara pengasuh Pondok Pesantren Darul Roja Blitar, Gus Ipul, menyatakan bahwa NU itu memang sudah jadi pembicaraan jadi obrolan di warung-warung kopi ya kasus dugaan korupsi itu. Dan mereka itu menyatakan katanya NU kok gini ya, maksudnya NU kok jadi begini ya, gitu. Maklumlah selain Yakut Khalil Qomas yang pernah menjadi Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, KPK juga telah memanggil dan memeriksa Ketua PBNU Isfah Abidal Aziz, staf khusus Yakut, dan Wakil Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda Ansor Sarif Hamzah Asatri. Ini bahkan saya membaca juga ada pernyataan dari KPK, mereka terbuka kemungkinan untuk memanggil juga Ketua Umum PBNU Yahya Stakuf. Nah kalau udah sampai Yahya Stakuf yang dipanggil ya sulit untuk tidak mengkait-kaitkannya dengan PBNU. Kasus dugaan kuota haji saat ini tengah dalam proses penyidikan di KPK. KPK telah memanggil puluhan saksi, mulai dari pejabat dan pegawai di Kementerian Agama, juga dari kalangan pemilik travel umroh dan haji, dan ini katanya kan melibatkan sampai 400 travel umroh ya, dan 13 asosiasi. Jadi ini kasus gede banget ya dari sisi angka korupsi, dugaan korupsinya juga cukup besar, yakni 1 triliunan, kemudian yang diperiksa juga sampai ratusan, dan tentu saja dari sisi kalau dari berita kita sebut magnitude-nya ini dampaknya itu sangat gede karena ini berkaitan dengan ibadah haji yang merupakan ibadah yang wajib buat umat Islam yang sudah mampu. Ini jangankan yang mampu, yang nggak mampu saja mereka ini kan berusaha dimampu-mampukan untuk berangkat, untuk nabung bertahun-tahun, tapi ketika kemudian mereka mau berangkat haji, malah dimainkan oleh pejabat di Kementerian Agama. Ini kan parah banget ini, rusak ini ya. Sejauh ini KPK belum menetapkan siapa yang menjadi tersangka. Namun KPK telah mencekal 3 orang diantaranya yakni Yakul Khalil Qomas, Isfah Abidal Aziz, dan juga pemilik travel umroh dan yakni Fuad Hasan Masur. Ini nama travel umroh dan hajinya itu adalah Maktur. Ini salah satu travel besar ini, dan bukan hanya besar ini melayani kalangan elit politik dan kelas atas di Jakarta terutama. KPK bahkan telah melakukan penggeledahan di rumah Yakul Khalil Qomas di kawasan Jakarta Timur dan kantor Maktur juga sama di satu klaster di kawasan Jakarta Timur, serta menyita sejumlah barang bukti. Kasus ini menjadi sorotan karena selain penyelenggaraan haji menyangkut kepentingan umat Islam di Indonesia tadi yang sangat besar jumlahnya, juga ini karena ada figur yang sangat kontroversial ya, Yakut Khalil Qomas. Ini memang selama dia menjabat itu, bahkan sebelum dia menjabat Menteri Agama, ketika dia masih menjadi ketua GP Ansor, Gerakan Pemuda Ansor, itu kan juga banyak sekali langkah-langkahnya yang kontroversial. Satu lagi, kenapa kasus ini kemudian menjadi menarik perhatian, karena ia dikait-kaitkan ini dengan mantan Presiden Joko Widodo. Peristiwanya kan terjadi di era Jokowi, di era akhir kekuasaan Jokowi, dan publik juga mencurigai karena saat pansus berlangsung itu pada tahun lalu, pada eh, akhir tahun lalu itu, Yakul Khalil Qomas itu malah bolak-balik dipanggil oleh pansus, tidak bisa hadir alasan sedang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, dan perjalanan dinasnya itu waktunya sangat panjang ke beberapa negara, dan kemudian itu baru berakhir setelah pansus itu sendiri juga berakhir ya. Karena pansus itu kan berakhir masa kerjanya pada tanggal 1 Oktober ya. Ini pansus ini adalah anggota DPR periode 2019-2024.
Nah, setelah itu ya digantikan oleh DPR periode 2024-2029 dan Yakul tuh baru pulang itu setelah pansus ini berakhir, panitia kerjanya berakhir dan juga DPR-nya sudah ganti keanggotaannya. Memang masih banyak orang-orang yang terlibat dalam pansus dan kembali terpilih, tapi ya itu mereka sudah tidak punya mandat untuk bekerja lagi. Jadi kalau kemudian Yakul Kolil Komas itu bisa pergi ke luar negeri dalam jangka waktu yang sangat lama ke beberapa negara, itu ya cuma ada dua kemungkinan. Yang pertama itu diperintah oleh Jokowi. Nah kalau diperintah Jokowi kita mesti mempertanyakan mengapa kok diperintah oleh Jokowi, karena tahu saat itu pansus sedang bekerja. Yang kedua juga atas izin Jokowi. Dua-duanya itu apakah dia justru diperintahkan oleh Jokowi untuk pergi ke luar negeri atau bahkan diizinkan oleh Jokowi untuk pergi cukup lama ke luar negeri, dua-duanya tetap mencurigakan. Ya kan sekali lagi Jokowi sebagai presiden tahu dong pansus sedang bekerja. Masa menterinya harusnya ketika yang ada di luar negeri pun suruh pulang supaya memenuhi panggilan dari pansus, tapi ternyata ini malah dibiarkan pergi sampai berbulan, sampai berapa lama, lebih dari 1 bulan, dan kemudian baru pulang setelah pansusnya selesai bekerja. Selain karena adanya figur-figur di eh, pengurus besar Nahdlatul Ulama yang terlibat, kalau sekarang ini publik mengaitkan dengan NU, khususnya PBNU, saya kira juga nggak bisa terlalu disalahkan. Karena pada saat kasus ini meledak, Anda coba buka-buka lagi deh ya, Anda googling lagi deh. Nah, yakni pada saat DPR membentuk pansus haji, justru Ketua Umum PBNU Yahya Stakuf yang menarik persoalan ini menjadi masalah NU dengan PKB, bahkan kemudian jadi masalah personal antara dia dengan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB. Yahya saat itu mengatakan mengapa DPR membentuk pansus haji karena Menteri Agamanya adalah adiknya. Yakult ini memang adik kandung dari Yahya Stakuf. Nah, pada saat kasus ini meledak dan DPR membentuk pansus haji, hubungan antara PBNU dengan PKB yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar itu sedang menegang. Ini memang ada upaya PBNU untuk mengambil alih kembali PKB dari Muhaimin Iskandar, dan pada waktu itu diancam dengan melalui muktamar luar biasa gitu ya. Pada masa sekarang ini, pada masa PKB di bawah Muhaimin dan dengan PBNU di bawah Yahya Stakuf itu memang hubungan mereka tidak harmonis. Beda sekali dengan pada saat di eranya dari Said Agil Syirat ya. Pada waktu itu hubungan mereka sangat sangat harmonis. Dan dalam penilaian PBNU-nya Yahya Stakuf itu Muhaimin Iskandar ini dinilai membawa PKB menjauh dari PBNU, dan ini tentu saja menghilangkan akar historis dari PKB dengan NU. Padahal kan PKB itu lahir dari NU dan kendati tidak dinyatakan secara resmi, tapi ini adalah sayap politik NU. Sayap politik dengan begitu ya PBNU. Nah ini kan sangat, sangat berkepentingan. Nah selama hubungan antara Muhaimin Iskandar dengan Yahya Stakuf ini tenggang, ya PKB ini tidak cukup efektif untuk menyuarakan kepentingan PBNU. Nah, sebagai wakil ketua DPR waktu itu, Muhaimin adalah ketua tim pengawas haji dari DPR. Muhaimin dan tentu saja PKB membantah tudingan bahwa ini pansus itu adalah rivalitas, ada persoalan antara Muhaimin dengan Yahya Stakuf gitu, karena Yakul Khalil Komas adalah adiknya Yahya Stakuf, maka dihajar oleh Muhaimin dan PKB. Dan ini juga dibenarkan oleh anggota Komisi 8 DPR RI yang kemudian membentuk pansus haji. Mereka itu membentuk pansus haji itu merupakan respon atas banyaknya laporan dari masyarakat dan juga temuan ketika mereka melakukan pengawasan selama pelaksanaan haji tahun 2024. Jadi nggak terlalu tepat kalau kemudian itu disebutkan ini dendam pribadi dari Muhaimin kepada Yahya Stakuf gitu, atau setidaknya dendam antara PKB sekarang yang dengan PBNU yang sekarang misalnya begitu, karena memang ada persoalan itu gitu. Jadi nggak semata-mata persoalan personal gitu, bahwa kemudian PKB atau Muhaimin memanfaatkan momentum itu, ya bisa jadilah, bisa aja terjadi semacam itu. Belakangan Yahya Stakuf itu mencabut pernyataannya dan dia meminta maaf, kata dia. Pada waktu itu dia konteksnya hanya bercanda, kata dia gitu. Dan dia menghormati pembentukan pansus haji itu. Di luar faktor Yahya yang mencoba menarik menjadi persoalan personal, maksud saya Yahya Stakuf Ketua Umum PBNU, faktor Yakut yang kontroversial saya kira juga menjadi penyebab mengapa kemudian ketika kasus ini meledak netizen membulinya. Karena selama ini saat dia menjabat sebagai Menak
bahkan ketika dia juga masih menjadi GP Ansor, Ketua Umum GP Ansor, kan memang dia dikenal seringkali membawa narasi radikalisme untuk memberikan stigma terhadap lawan-lawan, terutama terhadap umat Islam yang menjadi lawan-lawan politik dari Joko Widodo. Pernyataan-pernyataan dianggap sering memojokkan umat Islam lah ya, begitu ya. Dan ucapannya juga sering tidak proporsional, itu yang jadi persoalan. Salah satunya misalnya ketika dia menyatakan bahwa Kementerian Agama itu adalah hadiah untuk Nahdlatul Ulama, bukan untuk umat Islam secara keseluruhan ya gitu. Wah, ini rame banget ya. Jadi kata Yakul ketika dia menyampaikan sebuah sambutan dalam acara webinar, itu dia menyatakan saya bantah kalau Kemenak itu hadiah untuk rakyat Indonesia. Kemenak itu kata dia hadiah untuk Nahdlatul Ulama, bukan umat Islam secara umum. Tapi spesifik untuk NU. Saya rasa wajar kalau sekarang NU memanfaatkan banyak peluang di Kementerian Agama karena hadiahnya untuk NU, kata Yakul. Yakul lantas menjelaskan secara historis soal pendirian Kementerian Agama. Kata dia Kementerian Agama muncul karena pencoretan 7 kata dalam Piagam Jakarta. 7 kata itu yakni ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, tokoh NU itu punya peran besar kata dia sebagai juru damai usai 7 kata itu dihapus dari Piagam Jakarta. Yang usulkan itu kata dia yang jadi juru damai atas pencoretan itu adalah Mbah Wahab Hasbullah, kemudian lahir Kemenak karena itu kata Yakul. Pernyataan ini kan menimbulkan protes karena Kementerian Agama ini bukan hanya umat Islam loh, di situ ada juga umat beragama lain ada di dalam situ. Tapi kalau ini umat Islam pun tidak diakui dan ini hanya monopoli Nahdlatul Ulama, kan ini parah ini. Dan yang juga memang kelihatan membuat banyak orang merasa nggak nyaman dengan pernyataan Yakul itu kan bukan hanya tadi itu, karena kata dia begini, wajar kalau kita minta dirijen pesantren dan kita banyak afirmasi pesantren dan santri Jamiah NU. Saya kira rasa wajar saja, tak ada yang salah kata dia. Yakul menyampaikan itu dalam webinar yang digelar RMI PBNU dan itu diunggah di kanal YouTube TV NU ya. Itu pada tahun 2021, tepatnya tanggal 20 Oktober ya, tahun 2021. Nah, setelah menimbulkan protes dari berbagai kalangan, kemudian Yakul membela diri dengan menyatakan bahwa itu disampaikan di forum internal, konteksnya memberi semangat pada kader NU. Ya gitulah kayak Yakul ya, dia nggak pedulian mau dengan perasaan orang, mau sebel mau apa terserah ya. Nah, sekarang pernyataan Yakul itu masih terus digunakan untuk bulian gitu ya. Apalagi setelah kasus ini muncul, nah banyak netizen yang nyebut pantas saja saya anaknya bisa korupsi karena katanya memang itu hadiah untuk PBNU, ya PBNU berhak untuk memanfaatkan semaksimal mungkin dong ya apa yang proyek-proyek ada di Kementerian Agama, salah satunya haji gitu ya. Itu saya kira yang menjelaskan mengapa kemudian ketika Yakul Khalil Qomas ini jadi diperiksa oleh KPK dan kemudian menjadi tersangka, dia kemudian banyak dibully ya, dan susah untuk melepaskan dia dari PBNU karena PBNU adalah kakaknya dan dia sendiri juga pernah jadi ketua umum GP Ansor gitu. Nah, resahnya internal NU karena Yakul dan beberapa orang kader atau pengurus PBNU di sidik KPK ini sesungguhnya bukan hal yang baru ya. Kalau NU secara keorganisasian itu kemudian banyak yang merasa resah. Saat Pansus Haji bekerja dan Yakul tidak kunjung pulang pun itu perilakunya juga sudah dianggap membuat malu Nahdien. Misalnya ini yang bersuara keras adalah Nuril ini ya, atau dikenal Gus Nuril yang dulu dikenal sebagai pasukan berani mati Gus Dur, dan dia minta agar Yakul Khalil Qomas itu segera pulang dan bertanggung jawab, jangan pengecut. Gus Yakut yang jantan lah, kayak badanmu gede gitu, ternyata mentalmu hanya kecil, malu-maluin Banser Indonesia. Banser itu didirikan, dibentuk oleh para pejuang-pejuang yang tanpa pamrih, tidak butuh jabatan. Mana ada komandan Banser yang jadi menteri? Nggak ada. Sampai saya ketika jadi komandan Banser nggak butuh jabatan. Belakangan ini setelah para kiai NU gerah, KPK melalui PLT Deputi KPK Bidang Penindakan dan Eksekusi Brigjen Asep Guntur Rahayu menegaskan KPK itu nggak pernah menyasar PBNU, tapi orang per orang yang bekerja di Kementerian Agama dan kebetulan adalah pengurus PBNU.
Jadi yang kita panggil adalah personnya ya, orangnya, orang-orangnya dan kaitannya adalah karena yang bersangkutan sebagai pegawai di Kementerian Agama. Walaupun yang bersangkutan juga menjadi anggota atau pengurus di organisasi keagamaan. Asep mengatakan KPK itu memeriksa anggota-anggota organisasi keagamaan tersebut untuk mendalami aliran uang. Dan KPK menduga aliran uang yang dalam perkara tersebut, menduga aliran uang dalam perkara tersebut melalui anggota-anggota organisasi keagamaan yang bertugas di Kementerian Agama. Jadi kami tidak melakukan atau menarget organisasi, tapi uangnya itu lari. Karena itu mengikuti orangnya ada di mana, bekerja di mana. Nah, di situ kami lihat. Pasti kan juga ada berkaitan dengan tempat yang bersangkutan bekerja. Ini menarik ini pernyataan dari Asep. Mudah-mudahan aja nggak terjadi aliran dana ke organisasi karena bisa saja muncul semacam itu meskipun itu bukan ada niat dari organisasinya, tapi orang perorangan itu kemudian mengalirkan ke organisasi kan ini jadi persoalan. Saya kira memang penting organisasi, apalagi organisasi keagamaan ormas besar, terbesar seperti NU itu mengontrol perilaku anggotanya ya. Ya tapi anggotanya banyak, tapi kalau ada value yang sama, saya kira tentang korupsi, ya hal-hal semacam ini tidak perlu terjadi. Karena dia sebagai ormas keagamaan, perilakunya itu harus mencerminkan orang yang beragama, dan orang yang beragama itu pasti akan menjauhi perilaku-perilaku seperti ini. Perilaku korup, ya, perilaku haram, ya, jelas ini hukumnya secara agama ini sangat jelas ya. Apalagi kalau ini urusannya haji. Kemarin saya bahas, ini tamu Allah ya, Guyufur Rahman gitu menyebutnya. Tamu Allah aja lu berani gituin gitu, apalagi duit duit negara yang dari pajak rakyat gitu ya. Apalagi uang-uang haram yang lainnya. Ini saya kira level haramnya itu level tingkat paling tinggi karena urusannya ini kan berurusan dengan tamu Allah dan kemudian kok tamu Allah masih dimainkan oleh para pejabat di Kementerian Agama ini. Betul-betul ini adalah menurut saya sih ini adalah dosa yang tidak terampunkan. Tapi kalau Allah kan tetap mengampuni dosanya, kalau segera bertobat pasti juga akan diampuni. Tapi urusan tobat itu lain urusannya lagi, urusan pidana, urusan kriminal, urusan korupsi itu urusannya dengan KPK. Saya Hersubun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.